Nomor urut 2 atas nama I Gusti Agung Putu Nuabe. Bapak I Gusti Agung Putu Nuabe, silakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Sesuai data yang sudah diverifikasi oleh Komite Pemilihan, calon nomor urut 2 atas nama Anak Agung Putu Nuabe mencalonkan diri sebagai anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Provinsi Bali. Panitia, silakan untuk memutarkan videonya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam nama budaya. Saya I Gusti Agung Putu Nuabe, lahir di Tabanan, tinggal di Bali Kencana Resort Ungasan Badung. Ingin menyampaikan kesiapan, visi dan misi saya sebagai salah satu calon anggota Exco PSSI Bali periode 2021-2025. Dengan pengalaman membangun sepak bola wanita dan membuat sistem penilaian fundamental berbasis apps melalui pembinaan SSB dan membuat ajang kompetisi sepak bola usia muda dengan standar internasional berbasis teknologi dari tahun 2014 yang selalu berkoordinasi dengan PSSI, saya yakin mampu berkontribusi untuk sepak bola Bali dan Indonesia dengan berbagai program yang telah saya siapkan. Berikut ini adalah profil singkat saya. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship (IFC). Untuk pertama kalinya sebuah pertandingan sepak bola resmi yang ada di bawah PSSI menggunakan sistem aplikasi penilaian berbasis Android. Seperti pada kompetisi Kartini Cup 2018 Regional Bali. Sebanyak 6 orang penilai melakukan penilaian terhadap masing-masing pemain menggunakan aplikasi tersebut. Pelatihan sepak bola berbasis Android dan sistem web yang digagas oleh Go Bola Bali adalah salah satu terobosan untuk melakukan pembinaan sepak bola. Visi saya adalah menguatkan fundamental sepak bola Bali, membangun sepak bola wanita di Bali, meningkatkan peran Asprop PSSI Bali dalam peningkatan prestasi sepak bola di Bali, mengoptimalkan fungsi organisasi internal dan eksternal. Misi saya adalah memperkuat kerjasama dengan sekolah sepak bola yang ada di Bali, melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder sepak bola seperti ASKAP, ASKOT, pemerintah, KONI, APSSI Bali, sekolah-sekolah dan organisasi sepak bola yang ada di masyarakat, mengadakan kerjasama dengan ASKAP, ASKOT, dan semua stakeholder sepak bola yang ada di Bali, meningkatkan fungsi koordinasi dengan PSSI Pusat, ASKAP, ASKOT, PSSI di Bali untuk penyesuaian program dan target yang ingin dicapai oleh PSSI. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut di atas, saya telah menyusun program kerja baik jangka pendek, menengah, dan panjang secara terukur. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan program kerja tersebut. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi dengan stakeholder sepak bola yang ada di Bali. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program kerja secara berkala dan terukur. Baik, untuk program jangka pendek tahun pertama yang akan saya lakukan adalah koordinasi dengan ASKAP, ASKOT PSSI Bali, Dispora, dan PSSI Bali untuk membangun kerjasama pelaksanaan program kerja. Sosialisasi program kerja, penguatan fundamental sepak bola, dan pembangunan sepak bola wanita ke SSB, sekolah-sekolah dengan melibatkan ASKAP, ASKOT PSSI Bali, Dispora, dan PSSI Bali. Membuat kerjasama dengan stakeholder sepak bola di Bali untuk pelaksanaan program kerja yang sudah disusun. Yang terakhir, membuat evaluasi program kerja jangka pendek yang sudah dijalankan selama 1 tahun.
Untuk program jangka menengah pada tahun kedua, yang pertama adalah membuat kompetisi berbasis penguatan fundamental sepak bola bekerjasama dengan ASKAP, ASPOT, PSSI Bali, Dispora, dan organisasi sepak bola yang ada di masyarakat. Membuat database pemain sepak bola berbakat berdasarkan hasil pelaksanaan kompetisi yang berbasis pada teknologi. Lakukan pembinaan dan memperkuat SSB bekerjasama dengan ASKAP, ASPOT, PSSI Bali, dan PSSI Bali seperti penguatan legalitas, program pelatihan Indonesia, membangun kerjasama dengan klub-klub sepak bola profesional. Membuat evaluasi program kerja jangka menengah yang sudah dilakukan pada tahun kedua. Program kerja jangka panjang pada tahun ketiga dan keempat, menyiapkan database pemain sepak bola berbakat yang dimiliki oleh SSB, ASKAP, ASPOT, PSSI Bali, ASPROP, PSSI Bali, untuk bisa dipromosikan menjadi pemain sepak bola profesional di level nasional. Mengusulkan program kerja ASPROP PSSI Bali menjadi sebuah pilot program pembinaan penguatan fundamental sepak bola nasional ke PSSI Pusat. Memperbanyak kontribusi pemain sepak bola Bali untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia. Baik, yang terakhir, membuat laporan program kerja yang akan dipertanggungjawabkan pada Kongres ASPROP PSSI Bali pada akhir masa jabatan. Demikian pemaparan singkat visi, misi, dan program kerja saya. Semoga bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan anggota Exco ASPROP PSSI Bali tahun periode 2021-2025. Dan saya berharap mendapat dukungan dan diberikan kepercayaan serta kesempatan untuk memajukan sepak bola Bali sebagai salah satu anggota Exco ASPROP PSSI Bali. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Salam olahraga. Jaya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian tadi video pemaparan visi dan misi calon anggota Komite Eksekutif nomor urut 2 atas nama I Gusti Agung Putunoabo. Sebelum sesi tanya jawab, kami akan verifikasi ulang apakah benar video yang Bapak kirimkan tadi dalam artian durasi sama kontennya utuh, tidak ada yang diedit oleh panitia. Baik, benar itu video saya dan memang tidak ada yang diedit. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kesempatan pertama, kembali kami persilakan unsur pemerintah, dalam hal ini dari KONI Bali. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Seizin Pak Ketua Umum, jadi saya akan ikut sharing sedikit ini dalam rangka untuk pemaparan visi misi. Pak Gubernur Wade yang saya hormati, luar biasa apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Yang penting Bapak terpilih dulu, baru bisa melaksanakan program yang akan disampaikan. Kita hari ini kita bicara visi misi, ya, bicara misi. Jadi supaya ada persamaan persepsi dulu. Ya. Jadi visi itu kan impian. Ya. Jadi impian di sini, apakah Bapak ingin bermimpi di sini untuk tercapai selama 4 tahun atau gimana? 4 tahun ya. Kan masa jabatan 4 tahun. Nah, dari 4 tahun ini ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Betul. Jangka panjangnya selama 4 tahun. Inginnya dulu supaya persepsi program kerja. Saya bicara mengenai program kerja, itu program kerja mohon untuk maaf, 4 tahun. Kalau mohon maaf saya luruskan, jadi sesi tanya jawab ini moderatornya akan mempersilahkan calon menjawab pertanyaannya. Mohon maaf Pak. Ya, betul. Nih. Jadi sudah sama kan. Jadi visinya itu adalah selama 4 tahun dalam kepengurusan, ini yang ingin kita sampaikan. Nah kemudian secara garis besar saya sampaikan bahwa PSSI ASPROP yang nantinya Bapak akan ikuti ini adalah masa jabatannya itu jelas,
kemudian ada di bawah KONI, dan juga adalah olahraga prestasi. Nah, sehingga visinya itu bagaimana dalam 4 tahun prestasi sepak bola meningkat dari apa yang diperoleh sampai hari ini. Nah, ini sudah jelas dulu apa yang harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang pertama saya sampaikan. Jadi saya tertarik sekali bahwa ada fungsi leadership. Ada fungsi leadership berarti ada fungsi di sana organisasi berjalan dengan baik. Kemudian di sana itu ada di sini disampaikan yang keempat itu di sini adalah mengoptimalkan fungsi organisasi internal dan eksternal. Nah, kira-kira bagaimana? Bagaimana untuk menggerakkan organisasi ini untuk mencapai hal yang bisa secara maksimal bisa dicapai. Nah, saya kira ini yang mendasar yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa apapun yang dilakukan tidak ada yang bersifat instan. Semua itu berproses. Jadi saya tahu Pak Gung karena beberapa kali ngantar anak-anak usia dini ya. Nah, berarti usia dini itu adalah berproses panjang. Nah, kira-kira khususnya yang ada di Bali kira-kira ini untuk mencapai hal yang maksimal itu kira-kira berapa tahun? Karena beberapa waktu arahan Pak Menteri dalam satu tim sepak bola Vietnam untuk dia itu bisa mencapai untuk yang menjadi tim nasional dibutuhkan waktu 10 tahun minimal. 10 tahun itu secara berkelanjutan dan berkecukupan. Kira-kira untuk berkelanjutan dan berkecukupannya ini kira-kira apakah mungkin bisa dilaksanakan oleh Asprop Bali ini dengan kerjasama dengan instansi pemerintah dan juga instansi lainnya. Saya kira ini dulu yang sangat mendasar yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Igusti Agung Putunuabo untuk menjawab pertanyaan. Waktu Bapak selama 3 menit dimulai pada saat Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Skum KONI Bali. Jadi ada 3 catatan yang saya catat dari pertanyaan Bapak. Yang pertama terkait mengenai masalah berapa lama visi yang ingin disampaikan pada ini. Jadi visi misi saya ini memang untuk program kerja saya lakukan untuk 4 tahun Pak. Jadi 4 tahun itu sudah setiap tahun ada tahapan-tahapannya dan itu terukur semua sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan dari 2014 di luar organisasi. Jadi saya akan coba mengimplementasikan di di organisasi khususnya di Asprop PSSI Bali itu. Jadi kalau kita bicara berapa lama visi ini, jadi pelaksanaan kegiatan ya 4 tahun. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tapi kalau kita bicara tadi yang kedua terkait mengenai bagaimana mengoptimalkan fungsi organisasi kaitannya dengan internal dan eksternal. Jadi kalau untuk di internal Pak, ya tentu kita mempunyai anggota, ada ASKAP di situ. Ya tentu kita akan membangun kerjasama dengan ASKAP untuk minimal yang pertama yang harus kita lakukan, paling tidak apa yang menjadi visi dan misi kita yang sudah kita sampaikan itu harus sampai ke teman-teman ASKAP, sehingga karena bagaimanapun juga nanti pada pelaksanaannya kita akan melibatkan mereka untuk mencapai tujuan atau mencapai target yang kita inginkan. Itu untuk yang di internal kami. Termasuk juga kita perlu melakukan koordinasi dengan PSSI Pusat. Jadi apa yang menjadi target PSSI Pusat sehingga bisa juga menjadi target Asprop PSSI, dan tentu juga menjadi target ASKAP PSSI. Ini jadi satu garis yang tidak bisa terlepas itu kalau saya bicara untuk mengoptimalkan fungsi organisasi, ya lebih ke fungsi koordinasi dan komunikasi. Nah, untuk yang eksternal kita melibatkan beracu pada, artinya kita punya landasan Impres nomor 3 tahun 2019, di mana itu kita melibatkan beberapa stakeholder yang bisa kita ajak kerjasama di luar dari organisasi, baik itu pemerintah, baik itu organisasi-organisasi lain yang tentu bisa kita ajak bersama-sama untuk membangun, karena apapun yang sudah kita rencanakan tidak mungkin kita kerjakan sendiri.
Jadi kita mesti harus melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi. Nah, kaitan mengenai masalah apa namanya prestasi Pak, prestasi artinya berapa tahun perlu dibutuhkan. Jadi kalau saya bicara sepak bola khususnya Bali ya tentu memang harus kita punya program Pak. Kita nggak bisa bicara 10 tahun prestasi sepak bola Bali akan membaik, nggak bisa Pak. Jadi kita harus mulai dulu membuat program. Kita ingin membuat dari mana dulu? Kalau kita bicara prestasi, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki fundamental sepak bola kita Pak. Pada saat kita bicara memperbaiki fundamental sepak bola kita harus bicara SSB. Kita libatkan mereka, kita ajak mereka untuk ikut bersama-sama membangun sehingga target bisa sampai minimal 10 tahun bisa terlaksana. Maaf Pak Agung, waktu menjawab pertanyaan sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua akan kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari media. Silakan siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih atas waktunya dari Pak Moderator. Kami dari media, Pak Agung, saya hanya mau menyampaikan bahwa ini agak berbeda Pak Agung. Yang pertama, apa motivasi terbesar Pak Agung untuk maju sebagai ESCO dan mau berada dalam sistem ASPROP? Kan selama ini lebih berkecimpung di luar. Itu aja sih Pak dari saya. Baik. Alin. Ada lagi? Sudah? Silakan Pak Agung untuk menjawab pertanyaan dari Pak Erik. Waktu menjawab pertanyaan 3 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Erik dari media yang sudah mempertanyakan apa motivasi saya untuk ikut bergabung di Exco PSSI. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sudah saya lakukan selama kurang lebih dari tahun 2014 kemarin, dan saya anggap apa yang saya lakukan itu sudah ingin saya aplikasikan, saya ingin implementasikan di sebuah organisasi untuk tentu memperbaiki prestasi sepak bola Bali pada umumnya dan prestasi sepak bola di masing-masing kabupaten kota dengan program-program yang saya sudah lakukan tadi. Jadi kembali lagi pada saat kita bicara prestasi Pak, jadi kita harus melakukan sebuah rencana. Kita harus melakukan sebuah tatanan di situ. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kita mulai dulu nanti Pak dari apa yang pengalaman saya di luar organisasi. Kita coba melakukan pembinaan di sepak bola khususnya. Kita mulai dari sepak bola anak-anak. Ini yang yang kita akan coba lakukan. Di samping itu yang paling penting adalah dengan mudah-mudahan dengan program yang saya tawarkan, yang sudah kami lakukan di luar organisasi selama ini, bisa kami wujudkan di organisasi sehingga tujuan untuk meningkatkan prestasi itu bisa tercapai. Jadi itu yang menjadi motivasi saya kenapa saya ingin meluangkan waktu atau ingin berkontribusi untuk sepak bola Bali. Sekali lagi, untuk memperbaiki prestasi tidak bisa kita bicara sekarang kita berencana besok prestasi sampai, nggak bisa. Itu harus ada tahapan-tahapan dan itu kita harus evaluasi setiap tahun, dan evaluasi inilah yang akan menjadi bagian yang terpenting bagaimana kita bisa mewujudkan semua program dan visi yang sudah kita sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Ya tentu harus bekerja sama atau mengajak stakeholder yang ada di sepak bola cukup banyak Pak. Jadi selama ini mungkin kalau saya lihat di PSSI belum begitu banyak merangkul teman-teman penggiat bola yang sudah melakukan banyak kegiatan di luar organisasi. Ini kita rangkul, kita wadahi sehingga semua kegiatan itu bisa terfokus pada satu tujuan, yaitu peningkatan prestasi sepak bola Bali. Itu yang mudah-mudahan dari apa yang saya inginkan diberikan kesempatan oleh teman-teman voter untuk ikut berkontribusi. Jadi ikut berkontribusi untuk meningkatkan atau paling tidak untuk untuk sepak bola kita. Dan saya yakin ini akan bisa berjalan dengan baik apabila
semua porter, teman-teman porter nanti betul-betul memperhatikan visi-visi dari para kandidat, para calon untuk memajukan sepak bola kita. Itu jadi saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Pertanyaan ketiga akan kami berikan kesempatan kepada voter, dalam hal ini diwakili oleh klub Bali All Star dari Pak Suwate. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Pak Agung Nuabe yang saya hormati. Selama saya mengikuti kompetisi sepak bola, khususnya usia 14 tahun, kebetulan saya dari tahun 2013 selalu bikin kegiatan, bahkan saya pernah membuat event Gubernur Cup di Jimaran tahun 2013 untuk usia dini dari 8 tahun sampai 14 tahun di lapangan Jimaran. Mungkin Pak Ketua KONI masih ingat itu. Kalau tiang baca dari visinya Pak Agung, just like dream, hanya sebuah mimpi rasanya. Because sebab selama ini tiang berkecimpung di dalam kompetisi itu selalu melakukan kegiatan tiap tahun. Tiang belum pernah ketemu Pak Agung loh, mohon maaf Pak Agung. Tiang tiap tahun selalu membawa tim Bali ke Jakarta, ke nasional, bukan selalu ke Jakarta. Tiap tahun berubah-ubah dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, dalam kesempatan ini saya harap memang betul prestasi olahraga tidak jatuh dari langit, harus dibina dari usia dini. Harapan tiang, kalau Pak Agung nanti diberikan hak suara oleh pemegang hak suara, dipilih nanti sebagai esko nanti, saya berharap benar-benar Pak Agung melaksanakan kegiatan-kegiatan turnamen usia dini yang lebih banyak. Karena tiang sudah sendiri membuktikan, ada masih saksi hidup di sini. Pak Agung Anom Jakso tuh 4 kali timnya saja keluar daerah, bahkan tim dari Putra Kresna saya biaya sendiri untuk menjadi seleksi ikut nasional Komang Teguh. Masih ingat Komang Teguh sekarang udah jadi timnas kalau tidak salah. Maaf Pak Suwate, pertanyaannya. Ya, pertanyaan tiang, apakah Pak Agung nanti kalau terpilih benar-benar bisa melaksanakan kegiatan ini yang Pak Agung sampaikan tadi untuk melakukan kegiatan kompetisi untuk seluruh Bali, jangankan untuk seluruh Bali, di masing-masing kabupaten aja, saya harap supaya Pak Agung benar-benar melaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwate atas pertanyaannya. Silakan Pak Agung, waktu Bapak menjawab pertanyaannya selama 3 menit dimulai saat Bapak bicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suwate ya dari Bali All Star. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apakah ini aja sebuah mimpi? Jadi kalau saya sampaikan ini bukan mimpi Pak, ini sudah kami lakukan dari 2014 kemarin. Itu dengan wujud nyatanya adalah International Football Championship yang mungkin Bapak pernah dengar, itu terlaksana di apa namanya di Desa Pecatu dan Desa Kutuh terakhir 2019 Pak, sampai sekarang pun kami masih mengagendakan, dan ini annual event Pak, kerjasamanya antara apa namanya PSSI dengan pemerintah kebetulan ada, kami menggandeng 2 Pak, jadi pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah dari unsur kementerian ada 2 Pak, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata. Jadi kalau saya bilang apakah ini mimpi, tidak, sama sekali tidak. Termasuk dengan kompetisi yang pertama kami lakukan berbasis teknologi, kami buat 2 versi Pak. Yang pertama adalah basic skill. Pada saat kita ingin melakukan perubahan, penguatan fundamental, kita harus punya data Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum KONI tadi dalam pembukaan, beliau menyampaikan ada sport science di situ. Bagaimana kita mengetahui apa yang harus dilakukan oleh pelatih kalau kita tidak punya data, dan kompetisi kami ini satu-satunya kalau saya boleh bilang yang sudah mempunyai data
masing-masing anak-anak, masing-masing individu, Pak. Itu yang pertama, basic skill. Yang kedua kami namanya visi bermain, Pak. Jadi pada saat kita ingin memperbaiki prestasi sepak bola kita, yang harus kita lakukan adalah perbaiki dulu fundamentalnya. Nah, bukan hanya sekedar membuat kompetisi aja, Pak. Kalau membuat sekedar kompetisi siapapun bisa. Dan kompetisi yang sudah kami lakukan kebetulan sudah mendapatkan apresiasi dari 4 negara yang sudah pernah ikut, Pak. Rutin setiap tahun, Pak. Australia, Jepang, Korea, dan China. Itu yang rutin setiap tahun dan mereka ikut di annual event kami. Kalau itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ini sebuah mimpi, tentunya tidak. Dan yang kedua, berkaitan dengan apakah ini akan dilaksanakan di setiap kabupaten, Pak? Iya, pasti. Terutama sepak bola wanita. Kenapa saya pengen membangun sepak bola wanita di situ? Tahapannya nggak bisa kita langsung membuat kompetisi, Pak. Yang apa yang kami lakukan? Sosialisasi. Kita buat dulu timnya. Timnya cara membuat sepak bola wanita bagaimana? Kita datang ke sekolah-sekolah, kita masuk melalui SMP. Sosialisasi. Tidak semua SMP punya pemain sepak bola wanita, Pak. 1-2 kita kumpulkan. Satu kabupaten punya satu tim sepak bola wanita. Tentu 2-3 bulan, 4 bulan setelah terbentuk timnya, kita wajib membuat kompetisinya. Gimana caranya? Kembali lagi, masalah pendanaan misalnya. Ini diperlukan industri, Pak. Ini diperlukan industri. Event yang kami buat tidak sepenuhnya menggunakan dana, baik itu dana pemerintah maupun dana dari organisasi. Kami lakukan sendiri itu, Pak. Dan itu sudah berjalan usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Boleh, Pak, nanti silakan dilihat di di YouTube kami, standarisasi kompetisinya seperti apa, boleh dilihat di websitenya Go Bola Bali. Terima kasih. Baik, Pak Agung, terima kasih. Waktu menjawab pertanyaan sudah selesai. Mohon aplausnya untuk calon anggota Komite Eksekutif nomor urut 2 atas nama I Gusti Agung Putunuabe. Silakan Pak Agung kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembali, saya ingin menyampaikan kalau misalnya apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya rencanakan tidak bisa saya jalankan, saya tidak akan maju lagi untuk di periode berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi aplaus untuk Bapak I Gusti Agung Putunuabe.